Ini dikit-dikit harus Zero sama Z mulu ya? Ini untukmu, Tuan. Aku akan antri lagi. Halo guys, kembali ke channel Desyara dengan info SAF Ultraman terbaru ke depannya. Hari ini emang ada 2 video ya, dan udah banyak yang request juga bahas SAF sama ZD Toys dong bang. Terutama pas kemarin yang Rekines announce bakalan ada SAF-nya tuh habis presscon beneran bikin kaget loh. Ini mah Bandito gercep banget jir. Cuma kalau kita berharap SAF Ultraman terdahulu kayak 18, Nexus Max, bahkan Jonias pun itu susah sih. Padahal mereka posisinya lagi anniversary juga ya guys. Mumpung momennya tepat kenapa gak dibikin? Jadi ini dia SAF Ultraman terbaru ke depannya. Langsung aja check it out. Oke, yang pertama Mother of Ultra. Setelah muncul di display Tamashination kemarin finally ya. Terutama lu pada yang ngoleksi Showa mah wajib. Udah punya Ultra Father tapi kok gak punya Ultra Mother. Ya mana ngomongin figur Ultra Mother ini kalau gue lihat dia skap kepalanya emang ngambil dari series Taro ya guys. Jadi beneran suit accurate walaupun dulu suit aktornya lanang sih. Sedangkan untuk proporsi badan untungnya ini udah yang cewek banget. Justru bagus dong. Ntar malah kayak Sofubi Yulian yang dulu pula. Cuma dari segi option partnya buat figur P Bandai kalau boleh jujur emang terbilang dikit ya. Minimal SAF-nya bisa kayak Ultra E kek, dikasih ember. Ini beneran dikasih efek Mother Kosen doang, jadi ya sayang banget. Dan mumpung tadi gue bilang P Bandai harganya pun gitulah. Tapi herannya yang Ultra Mother ini dia pengirimannya bisa by sea by air loh. Bukannya biasa SAF P Bandai itu lebih sering by air. Kemarin PO-nya juga gak yang beda jauh ya guys. By sea-nya sekitar 1,2 juta, sedangkan yang by air-nya 1,5 dan akan rilis di bulan September di Jepang. Lu pada yang beli by sea sampainya mungkin baru November-Desember deh. Aduh, mana kemarin gue belum ikut PO lagi. Gilar untungnya kemarin udah PO, cuma kalau yang Ultra Mother kayaknya nunggu ready deh. Yang dua, Ultraman 3 Multi-Type Star of Ultra Edition. Dari semua SHF ini mungkin yang paling orang gak expect sih. Apalagi pas kemarin Bandito ngetis gambarnya kita pasti mikir nih bakalan Sky-Type lah. Udah full warna ungu begini masa bukan Sky-Type? Tapi ketika di reveal kok malah Multi-Type lagi. Yang mana dulu gue sebenarnya udah sempat kepikiran ya guys. Ini kedepannya Bandito pasti bakalan bikin SAF 3 Multi-Type yang versi Koji Nakamura deh. Habis Sky-Type dulu ntar baru dibikin tuh. Ternyata yang Sky-Type belum dong. Dan mumpung ini versi Koji Nakamura juga udah pasti dari segi proporsi badan tiganya bakalan yang kelihatan bulky banget ya. Lu pada yang sering nonton series 3 harusnya nyadar lah. Karena di beberapa episode 3 itu suit aktornya emang beda-beda sih. Kadang bisa Shunsuke Gondo, kadang bisa Koji Nakamura. Terus untuk option partnya juga sama aja. Kata gue nih malah kayak Ultra Mother tadi ya guys. Cuma dikasih efek Zephyrus Kosen doang loh. Kenapa gak dikasih 3 slicer atau hand beam? Udah figurnya P Bandai masa masih pelit begini? Kemarin untuk PO-nya kemarin juga berasa ya. Makin lama SAF makin mahal weh. Kurang lebih sekitar 1,5 juta dan akan rilis di bulan Desember di Jepang. Sumpah, kalau yang Sky-Type dibikin event Tamashination kayak Glitter 3 kemarin kacau sih. Soalnya yang Multi-Type sama Power-Type itu masih reguler ya guys. Kalau sampai bukan reguler mah parah bener. Terus beberapa kemarin sempat ada yang komen juga, ini SAF 3 bagusnya mending ambil yang Suzuki Gondo atau Koji Nakamura bang. Wah, soal begituan kata gue lebih worth ambil yang versi Suzuki Gondo deh. Karena selain satunya regular, satunya lagi P Bandai ini cuma beda di proporsi badan doang. Apalagi kalau beli yang versi Koji Nakamura terus pajang sama Shinkocho Seho Dainagaya tuh tiganya malah jadi bulky sendiri loh. Kalau menurut gue sih gitu ya guys. Tapi kalau lu pada tetap mau ambil Koji Nakamura mah silakan aja. Orang duit lu pada juga. Ditambah lagi sekarang Shinkocho Seho 3 yang reissue Bandai Namco udah langka banget anjir. Hopefully nanti pas yang Sky-Type di-announce bisa sekalian reissue juga lah. Yang 3, New Generation Ultraman Cape. Mumpung kemarin recap New Generation Star udah tamat, ini Bandito sekalian reveal New Generation Cape-nya Z ya. Terus Mental Zero bakalan di-reissue jadi New Generation Star version. Yang mana kata gue ada bagusnya juga ya guys. Karena Mental Zero yang dulu udah langka parah loh. Kemarin kalau mau back order tuh harganya hampir sejuta deh. Harga segitu mah mending beli SAF Ultraman lain. Terus mumpung ini Mental udah pasti Ultraman-nya bakalan yang kelihatan keren banget lah. Jadi makin ganteng sih. Cuma kalau untuk bahan mentalnya seperti yang udah sering gue bilang, teman-teman mending jangan percaya sama foto promosi Bandito ya. Karena nanti pas mentalnya udah rilis bakalan yang beda banget. Bukannya di foto kayaknya lebih agak tipis. Pas rilis kenapa jadi tebel begini? Makanya soal mental kalau mau yang akurat kayak film harus ambil yang third party ya guys. Soalnya nih kejadiannya udah dari zaman Brother Mental juga. Tapi at the end ya kembali ke masing-masing lah. Justru sekarang gue lebih penasaran sama cara pasang mentalnya gimana loh.
Bisa dipasang di Alpha Age lagi. Kalau Zero kan kemarin tinggal lepas armornya tuh. Yang Z mungkin shouldernya kali. Karena kalau pasangnya dari Color Timer agak aneh sih. Emang bisa. Dan setelah kemarin ada Z Alpha Age yang New Generation Star version, gue sih curiganya nanti kedepannya bakal ada yang original juga. Terakhir, selain P Bandai, kemarin harga PO-nya buat Mantle Talk doang, mahal bener ya guys. Kurang lebih sekitar 798.000 dan akan rilis di bulan Desember 2025. Gue kayaknya bakalan ambil yang terparty aja deh. Yang keempat, Ultra Zero Mantle New Generation Stars. Reissue tapi dengan embel-embel versi baru, yang mana nih Mantle gak beda jauh dari yang rilisan dulu. Mungkin bedanya di warna doang kali. Birunya dia kayak lebih tua aja sih. Terus dari segi bahan sama, dan bisa teman-teman lihat di gambar promo ini mantelnya emang yang agak ketebelan ya. Jadi kalau berharap akurat kayak film gak juga. Justru di film mantelnya lebih tipis loh. Dari segi pasangnya juga sama, ini tinggal lepas dari armor aja ya. Terus gak ada option part kayak slugger apa segala macem, beneran cuma dikasih mantle doang. Asli, kemarin gue kira kalau mau dapat Zero Slugger sama pengganti kepalanya harus beli ini loh. Bakalan ada option part baru kah? Kemudian untuk PO-nya setahu gue nih lebih mahal dari yang Leo kemarin sih. Sekitar 635.000 dan akan rilis di bulan November. Jadi lebih cepat sebulan dari New Generation Cape-nya Z ya guys. Padahal kalau dirilis bareng mah bisa aja. Yang kelima, Rekines. Meteo Kaiju yang baru debut di episode 3 kemarin dan dia sempat muncul di iklan SIF Omega juga ya. Buat Kaiju series Ultraman baru nih jarang-jarang loh. Tumben nih. Bukannya Bandito biasa lebih fokus ke yang Showa mulu. Yang mana dari segi sculpt warna sama range artikulasi Rekines ini harusnya udah yang possible banget ya guys. Terutama bagian ekornya sih. Jangan kayak Golza. Tapi yang agak gua sayangkan dari Rekines itu dia lebih ke option partnya aja ya. Serius ini figurnya cuma Kaiju doang. Dikasih reticulate quotient kayak apa gitu. Apalagi setelah tahu harga PO-nya nanti teman-teman bakalan kaget sih. Awalnya sempat kepikiran bakalan dapat Rekines armor, cuma tuh kayaknya dijual terpisah deh. Yang mana untuk PO-nya sekitar 1,2 juta dan akan rilis di bulan Januari 2026. Anjir, ini regular berkedok P Bandai loh. Bukannya biasa Kaiju 800-900. Kalau tadi ada dikasih Rekines armor kata gue masih worth it ya. Mungkin karena kemarin rupiah melemah kali. Kira-kira Rekines kalau nunggu ready berapa nih? Yang keenam, Ultimate Shining Ultraman Zero New Generation Star Version. Pas kemarin di announce asli, gak penting banget sih. Kalau yang boleh beli cuma member Tamashii Nation Club terus khusus Jepang doang ngapain? Udah gitu gacha loh. Yang mana tuh figurnya pas gue lihat ini gak ada yang beda dari rilisan sebelumnya ya guys. Dibandingi versi baru malah lebih ke reissue sih. Dari segi figur, option part, bahkan warna pun masih sama. Jadi buat Ultimate Shining ini gue gak mau yang terlalu komentar banyak ya. Tapi kan figurnya udah langka bang, udah P Bandai. Justru bagus dong dirilis ulang. Kalau ujung-ujungnya gacha mah belum tentu dapet juga. Udah gitu eksklusif Jepang doang loh. Yakin lu bisa dapet? Ini mah kejadiannya kurang lebih sama kayak Regulus kemarin. Yang 7, Ultraman Z Original Special Color. Anjir lah, Z dimiliki mulu cok. Alpha Age kemarin gak cukup. Yang mana sekarang Z Original dibikin special color metalik gitu ya guys. Dan masih coming soon. Tapi kayaknya kita udah bisa nebak sendiri deh. Ini Z antara dibikin P Bandai atau enggak eksklusif Tamashii Nation 2025 doang. Sebenarnya gue gak mau terlalu komentar banyak juga sih kayak Ultimate Shining tadi. Coba kayaknya form Z yang lain ada kemungkinan dibikin special color loh. Amit-amit ya. Habis original tiba-tiba ntar bisa Delta Rise School special color pula. Hey guys, ya jadi segitu aja untuk SIF Ultraman terbaru ke depannya. Ini kebanyakan SIF-nya yang P Bandai semua ya. Ya regular cuma Rekines, itu pun harganya udah P Bandai sih. Dengan tadi Bandito bikin Rekines, hopefully untuk Trigaron sama Valgenes jangan sampai dianaktirikan lah. Takutnya mereka cuma bikin Rekines doang. Dan berharap semoga kedepannya mereka bisa fokus ke Kaiju Heisei ya guys. Terakhir kali yang Heisei itu masih Golza sama Kiriloid loh. Itu pun dari Ultraman 3 semua. Kaiju series Dainagaya mana nih? Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat koreksi tambahan atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye-bye!